Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maura Hanasa Zida. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 9. Kali ini kami akan membahas materi tentang pengantar ilmu sosiologi. Pertama, kita akan membahas masalah sosial dan manfaat sosiologi. Masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan lembaga kemasyarakatan. Masalah sosial juga menyangkut segi moral. Masalah sosial tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Oleh sebab itu, masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Masalah sosial juga merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga sosial, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Manfaat sosiologi. Sosiologi mempunyai beberapa manfaat, yakni pertama, memahami keragaman budaya masyarakat, kedua, menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi, dan ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Sosiologi juga dapat membantu seseorang agar lebih peka dan peduli terhadap permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya, menjadikan seseorang agar lebih sadar terhadap keharmonisan masyarakat sekitar, dan membantu seseorang untuk memperbaiki cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan sosial, ada beberapa masalah penting, yaitu kemiskinan dan kejahatan. Pertama, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya. Pada masyarakat modern saat ini, kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena sikap yang membenci kemiskinan. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang makan, pakaian, atau perumahan, tetapi karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Kedua, kejahatan. Kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi dan proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama, terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial di mana kejahatan tersebut terjadi. Kedua, para sosiolog berusaha untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan menjadi penjahat. Untuk mengatasi masalah kejahatan di atas, dapat pula diadakan tindakan-tindakan represif antara lain dengan teknik rehabilitasi menurut Crissey. Ada dua konsepsi mengenai teknik rehabilitasi tersebut. Pertama, menciptakan sistem dengan program-program yang bertujuan untuk menghukum orang-orang jahat tersebut. Kedua, lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa atau orang yang tidak jahat. Masalah generasi muda dalam masyarakat modern pada saat ini. Masalah generasi muda pada umumnya ditandai oleh dua ciri yang berlawanan, yakni keinginan untuk melawan, misalnya dalam bentuk radikalisme, delinkuensi, dan sebagainya, dan sikap yang apatis, misalnya penyesuaian yang membabi buta terhadap ukuran moral generasi tua. Generasi muda biasanya menghadapi masalah sosial dan masalah biologis. Dalam generasi muda, kemungkinan timbul ketidakseimbangan antara kedewasaan sosial dengan kedewasaan biologis. Peperangan dalam sosiologi. Dalam sosiologi, menganggap peperangan sebagai suatu gejala yang disebabkan oleh berbagai faktor. Peperangan merupakan suatu bentuk pertentangan dan juga suatu lembaga kemasyarakatan. Peperangan merupakan bentuk pertentangan yang setiap kali diakhiri dengan suatu akomodasi. Akomodasi mungkin menghasilkan kerjasama seperti yang tertuang dalam bentuk organisasi-organisasi internasional, umpamanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada kehidupan sosial, terdapat beberapa pelanggaran terhadap norma-norma di masyarakat, yaitu pelacuran, delinkuensi anak-anak, alkoholisme, dan homoseksualitas. Yang pertama, pelacuran.
Pelacuran dapat kita artikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapat upah. Pelacuran bukanlah masalah sosial utama karena pengaruhnya terhadap negara, stabilitas politik, kebudayaan bangsa, atau kekuatan nasional sangatlah kecil. Untuk mencegah pelacuran ialah dengan jalan meneliti gejala-gejala yang terjadi jauh sebelum adanya gangguan-gangguan mental. Misalnya, insekuritas pada anak-anak wanita, gejala membolos, mencuri kecil-kecilan, dan sebagainya. Hal itu semuanya dapat dicegah dengan usaha pembinaan sekuritas dan kasih sayang yang stabil. Kedua, delikuensi anak-anak. Delikuensi anak-anak yang terkenal di Indonesia adalah masalah course boys dan course girl, yang merupakan sebutan bagi anak-anak muda yang tergabung dalam suatu ikatan atau organisasi formal atau semi formal yang mempunyai tingkah laku yang kurang atau tidak disukai oleh masyarakat pada umumnya. Sorotan terhadap delikuensi anak-anak di Indonesia terutama tertuju pada perbuatan-perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak muda dari kelas-kelas sosial tertentu. Ketiga, alkoholisme. Masalah alkoholisme pada umumnya tidak berkisar pada apakah alkohol boleh atau dilarang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh mempergunakannya, di mana, kapan, dan dalam kondisi yang bagaimana. Keempat, homoseksualitas. Secara sosiologis, homoseksual adalah seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual. Pria yang melakukan sikap tindak demikian disebut homoseksual, sedangkan lesbian merupakan sebutan bagi wanita yang berbuat demikian. Tidak hanya dipandang sebagai tingkah laku seksual belaka, namun juga sebagai perana yang agak rumit sifatnya, yang timbul dari keinginan maupun aktivitas para homoseks. Masalah kependudukan. Beberapa hal yang perlu diatasi dalam masalah kependudukan di Indonesia yaitu meningkatnya populasi setiap tahun. Di Indonesia, gangguan-gangguan tersebut menimbulkan masalah antara lain: 1. Bagaimana menyebarkan penduduk sehingga tercipta kepadatan penduduk yang serasi untuk seluruh Indonesia. 2. Bagaimana mengusahakan penurunan angka kelahiran sehingga perkembangan kependudukan dapat diawasi dengan seksama. Masalah di atas perlu ditanggulangi karena pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus disertai dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui program kekeluargaan berencana ataupun transmigrasi. Lingkungan hidup biasa dibedakan dalam 3 kategori, yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik yaitu semua benda mati yang ada di sekeliling manusia. Lingkungan biologis yaitu segala sesuatu di sekeliling manusia yang berupa organisme yang hidup. Dan lingkungan sosial yang terdiri dari orang-orang baik individual maupun birokrasi. Birokrasi merupakan organisasi yang bersifat hierarkis yang ditetapkan secara rasional untuk mengordinasikan pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administrasi. Makna pokok pengertian birokrasi terletak pada kenyataan bahwa organisasi tersebut menghimpun tenaga-tenaga demi jalannya organisasi tanpa terlalu menekankan pada tujuan. We got the future burning the past, good and the bad, making it last.